Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan dari sekalian. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Langsung saja pada kesempatan kali ini di sini Abang akan memberikan sedikit ceramah agama atau sedikit siraman rohani terkait tentang membangun generasi muda berakhlakul karimah. Sebelumnya kalian tahu nggak apa itu akhlak? Yang tahu coba katakan. Apa itu akhlak? Kalian tahu? Apa pengertian akhlak? Nggak ada? Apa? Baik, dijelaskan ya. Akhlak itu berarti tingkah laku atau budi pekerti, dan akhlak ini pula terbagi kepada dua. Ada namanya akhlak muda atau akhlakul karimah yang berarti akhlak yang terpuji, dan ada namanya akhlak mazmum, akhlak yang buruk atau akhlak yang jelek. Namun pada kesempatan kali ini adapun yang akan kita bahas ataupun yang akan saya sampaikan itu terkait tentang akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Jadi teman-teman sekalian, pada zaman sekarang ini untuk membentuk atau untuk membangun akhlak yang terpuji ini sangat susah. Karena kenapa? Karena banyak pengaruh dari teknologi, kawan-kawan dan juga lingkungan. Jadi di sini ada beberapa cara yang mampu untuk membangun generasi muda berakhlakul karimah. Yang pertama itu tidak pacaran. Sini ada pacaran? Ada? Ya. Banyak? Banyak. Jadi di sini untuk membangun akhlakul karimah itu yang pertama tidak pacaran. Dimana kita lihat sekarang ini pemuda-pemudi bahkan yang yang MTS, SMP sudah pacaran-pacaran, padahal itu dilarang. Nah, tahu kan? Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabuz zina. Artinya jangan dekati. Bukan apa tidak tahu asal. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Jadi jangan demikian, kita tahu kan? Jangan pacaran. Ada masanya nanti pertama sekolah, nyambung lagi nanti SMA, di kuliah. Ada nanti datang ke sini. Jadi jangan pacaran. Yang pertama. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Jangan melawan. Jangan bilang, Butet, pergi kau aja beli ini. Mak ini ngasih aku aja. Itu tak boleh. Karena kita harus berbakti. Apalagi sekarang ini kampung kita lihat kan, orang tua kita pergi bercabai, pergi mengambil ini, pergi dia meladang, ada yang dia bersawit. Itu untuk apa? Untuk biaya sekolah kita. Itu apa lagi? Untuk membantu ekonomi di rumah, untuk jajan sekolah kita, membiayai sekolah. Jadi kita sebagai anaknya harus berbakti, jangan melawan, tak boleh. Allah pun berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu muda sebagai seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua, jangan sampai melawan, tak boleh. Jangan sampai durhaka, karena surga di bawah telapak kaki ibu.
dan juga ridho Allah, ridhonya orang tua, dan murkanya Allah pula murkanya orang tua. Jadi jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua. Selanjutnya pula yang ketiga. Yang ketiga ini untuk membangun generasi muda yang rahmatul karimah. Yang ketiga yaitu menghormati dan menghargai guru. Ketika ada guru masuk ke dalam ruangan, jangan ribut, jangan melawan, jangan pula guru menjelaskan di depan, kita pula ribut di belakang. Banyak nih kan? Atau di sini tidak? Di sini rajin-rajin semua. Nah, guru menjelaskan di depan, ribut di belakang. Padahal kita SPP bayar. Waktu kita dari rumah berangkat jam 7.30 kemarin untuk sekolah, tapi kita main-main. Siapa yang rugi? Guru tak rugi. Guru cuma menyampaikan. Yang rugi kita. Datang kita kemari pakai baju cantik, bawa dan tebal-tebal. Sampai kemari main-main, cabut. Yang rugi kita. Apalagi sekarang ini udah kelas 3 kan. Bentar lagi tamat, nyambung. Kalau kita main-main, macam mana di depannya? Jadi kita harus hargai guru untuk ilmu. Jadi kita harus hargai guru untuk ilmu dengan sebagus-bagusnya. Jangan sampai kita melawan. Karena kenapa? Kalau kita melawan guru, ilmu yang kita dapat tuh tak berkah, cepat lupanya. Hari ini dapat, besok tak lupa. Makanya guru itu kita hormati, kita hargai. Kalau abang dulu waktu sekolah itu dulu ada almarhum Malik Tambah, itu dulu kalau dia pergi ke barung-barung kan selalu tempat namanya kan, itu dia di muka karena itu lambat-lambat, tak berani kami menunggunya nih, lambat-lambat yang di belakang kami, saking kan sogan sama Bung Harun Sembuh, tak berani kami nunggu. Sekarang dulu di muka mendapat kita beraknya dulu. Jadi harus hormat kita. Sampai sebegitunya, dulu guru lagi pas di luar berdiri di depan salam guru semua. Harus hormat sama guru supaya ilmunya berkah. Karena kenapa? Kalau kita tadi guru kita lawan, kita ribut, ilmu yang kita dapatkan tidak berkah. Selanjutnya yang terakhir yang dapat membangun generasi muda rahmatul karimah itu. Jadi kita pun harus pandai-pandai juga dengan memilih kawan. Karena kenapa ada pepatah mengatakan kalau kita berkawan sama tukang ikan pasti kita bau amis. Walaupun kita tidak berkawan sama dia pasti kita kena baunya kan. Tapi kalau kita berkawan sama tukang minyak wangi pasti kita wangi. Artinya apa? Kalau kita berkawan sama penjahat pasti kita bakalan jadi penjahat. Tapi kalau kita berkawan sama uang yang dia baik, dia hafal Quran, pasti kita pun akan baik juga. Jadi pandai-pandai memilih kawan, jangan sama-sama kawan cerai, dan jangan pula kita pilih kawan yang dia narkoba, yang dia suka melawan. Jadi kita pilihlah kawan yang baik. Supaya apa? Karena pergaulan itu tadi sangat berpengaruh kepada kita, sangat berpengaruh. Kalau tadi kawan kita baik, maka kita akan baik. Tapi kalau kawan kita buruk, maka kita pun akan terikut-ikut jadi buruk. Maka oleh karena itu, ini kita semua nih sebagai penerus bangsa, guru-guru ini nanti pasti akan dipanggil Allah. Kita sebagai penerusnya. Kalau kita tidak belajar yang baik-baik, dengan betul-betul, gimana nanti bangsa ini ke depan? Itu harus kita pikirkan. Jadi haruslah kita ini membangun generasi muda yang rahmatul karimah. Yang pertama tadi dengan tidak pacaran. Yang kedua menghormati atau berbakti kepada kedua orang tua. Pacaran. Yang kedua menghormati atau berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga hormat kepada guru. Dan yang keempat memilih teman dalam pergaulan. Jadi 4 ini abang rasa mampu untuk membangun generasi yang rahmatul karimah. Ini kita semuanya lah. Karena apa? Kita ini bakal menjadi penerus di masa akan datang. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, pasti akan berlalu yang sekarang, kita nanti yang akan meneruskannya. Jadi
Haruslah kita sungguh-sungguh dan harus kita belajar dengan bagus-bagus supaya kita sebagai generasi muda ini menjadi pemimpin di masa akan datang dan menjadi penerus dan penegak agama Allah di muka bumi. Mungkin demikian ceramah singkat dari Abang terkait tentang membangun generasi muda yang terima. Semoga apa yang Abang sampaikan ini dapat membuat kita sadar, dapat membuat kita lebih paham tentang pentingnya akhlakul karimah di dalam diri pemuda. Karena kita ini pemuda semua. Mungkin demikian. Pada Allah abang mohon ampun, pada teman-teman sekalian abang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.